Share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya, kesempatan kali ini saya bisa sharing bersama teman-teman di siang hari ini dengan tema utama yaitu Belgi Pro Product Knowledge. Nah, dari tema yang saya usung ini, goal utama dari belajar kita di sesi siang hari ini adalah better know, better skill, dan juga better business. Dengan harapan setelah kita mengetahui seberapa bagusnya si Belgi Pro ini, kita akan merasakan sendiri manfaat dari Belgi Pro. Kemudian dengan mudah kita bisa menjalankan 3M. Yang pertama itu adalah memakai, kemudian menceritakan dan juga menawarkan. Itu akan lebih mudah, teman-teman. Ini saya rasakan sendiri ketika kami memakai Belgi Pro Facial Wash seperti itu. Nah, kemudian pada sesi belajar kali ini, saya membagi menjadi 3 tema utama. Yang pertama adalah mengenai keyakinan kita terhadap Belgi Pro. Saya yakin apa sih teman-teman terhadap Belgi Pro? Kalau teman-teman udah yakin, berarti teman-teman udah pakai dong. Nah, terus gimana nih buat teman-teman yang belum pakai? Itu artinya teman-teman memang belum memiliki keyakinan. Akuin aja ya, diakuin aja. Mungkin sampai sekarang ada yang belum pakai facial wash-nya Belgi Pro, belum pakai serumnya, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita belajar untuk meyakinkan diri kita, sehingga nanti kita bisa dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya untuk meyakinkan orang di sekitar kita termasuk database dan juga calon customer kita, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah pakai Belgi Pro, baik itu facial wash-nya, kemudian face serum ataupun night cream-nya, tolong komen di bawah ya, dan gimana sih hasilnya, seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah getting know to your skin type. Nah, tapi sebelum ke tema yang kedua ini, saya mau kasih sebuah cerita nih. Ceritanya itu ada di slide yang ketiga. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf tadi ada distract sebentar. Nah, di slide ketiga, saya akan menceritakan pengalaman pribadi kami menggunakan facial wash dari Belgi Pro. Jadi, waktu itu di bulan Agustus tahun kemarin, ya, saya tuh kaget, kok suami saya itu benar-benar ini banget, kulitnya itu sangat-sangat drastis ya perbedaannya. Jadi sebelum menikah itu kulitnya ya sawo matang seperti itu, sawo matang seperti biasa. Tapi kemudian ketika kirim tugas untuk ke Indramayu untuk mengajar, karena kebetulan di sana cuacanya itu sangat panas dan juga dekat dengan laut, dan potensi untuk membakar kulit itu sangat-sangat tinggi, plus tidak pakai sunscreen, akhirnya terbakar kulitnya, seperti itu. Jadi begitu datang ke rumah pun saya kaget, loh ini kenapa? Apa habis liburan ke Madagaskar atau ke Afrika atau bagaimana? Seperti itu. Nah, ternyata setelah tahu kulitnya terbakar, kemudian pada bulan Oktober kita dapat kesempatan untuk mencoba facial wash dari Belgi Pro. Nah, usut punya usut, ternyata memang si Belgi Pro ini, baik itu facial wash-nya, night cream-nya, ataupun serumnya, dia ini memang memiliki kandungan yang sangat-sangat bagus, seperti itu. Sampai-sampai saya sendiri tercengang, loh kok bedanya itu jauh banget ya, antara before dan juga after-nya, seperti itu. Boleh spotlight-nya ke saya? Nah, kita kan diajarin ya teman-teman, ketika untuk mempelajari yang namanya Belgi Pro, kita cukup ingat CAP. Apa itu CAP? C-nya adalah kolagen, A-nya adalah alpha-arbutin, dan juga P-nya adalah propolis ekstra. Nah,
sebelum saya sharing ke teman-teman sekarang hari ini nih, saya mempelajari beberapa sumber, ternyata memang kolagen yang ada dalam Belgipro ini bukan kolagen biasa. Kalau teman-teman lihat di dusnya ya, ada hydrolysis kolagen. Artinya apa? Kolagen yang ada dalam Belgipro ini sudah dihidrasi sehingga sangat mudah untuk masuk ke jaringan kulit kita. Nah, itu artinya apa? Walaupun kita memakainya sedikit, cuma 2 kali sehari ya, 2 kali sehari, tapi tidak ada produk yang terbuang. Seperti itu, karena sudah sangat lekat banget dengan kulit, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui dan yang saya temukan dari beberapa sumber, ternyata jaringan kulit kita, kulit wajah terutama ya, 70%-nya adalah kolagen. Nah, karena kalau kita pakai Belgipro dengan kolagen yang sudah dihidrolisis, artinya kita memberi makan ke kulit kita, yaitu makanan-makanan yang berkualitas. Dengan begitu, kulit kita itu akan menerima asupan yang membuat kulit kita itu menjadi kencang, kemudian elastisitasnya itu terjaga. Sehingga dengan begitu yang namanya kerutan, kemudian garis halus itu akan diminimalisir. Nah, enak atau enak banget? Enak banget pasti ya. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal yang namanya alpha-arbutin. Dari sumber yang saya cari sebenarnya arbutin ya, tapi itu lagi spesialnya si Belgipro ini. Jadi founder memang sudah memilihkan bahan-bahan yang sangat bagus seperti itu ya. Bukan lagi arbutin yang dipakai, tapi alpha-arbutin. Artinya memang dia ini adalah grade teratas seperti itu, grade teratas dari si arbutin. Nah, kegunaan utama si arbutin, alpha-arbutin ini adalah whitening, untuk whitening dan juga brightening. Jadi dia bekerja untuk menaikkan kecerahan kulit kita sampai pada kadar asli seperti itu. Karena kita sudah pernah belajar ya dari Kak Dias ya bahwa tone kulit kita adalah maksimalnya adalah seperti yang ada di lengan kita, seperti lengan bagian dalam seperti itu. Nah, kemudian yang ada satu lagi, alpha-arbutin yang ada dalam Belgipro ini sudah melewati tahap yang namanya di peminimalisan alergi, inflamasi, dan juga iritasi. Artinya apa? Ke atas lagi share screen-nya. Artinya apa? Alpha-arbutin yang ada di Belgipro ini aman untuk digunakan oleh kulit yang sensitif. Loh, masa sih? Tapi kulit saya sensitif loh. Saya pakai Belgipro dan memang ada sedikit keluhan. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman yang mengalami keluhan, kemungkinan besar itu adalah karena penggunaan skincare yang belum tepat seperti itu. Mungkin sebelum teman-teman pakai share screen, mungkin sebelum teman-teman pakai serumnya, mungkin teman-teman belum membersihkan secara maksimal seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke propolis extra. Nah, dari ketiga produknya si Belgi ini, baik facial wash-nya, serumnya, ataupun night cream-nya, otomatis ya sudah mengandung yang namanya propolis extra. Emang nggak ada. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, si propolis extra ini adalah bahan aktif untuk menjaga kulit kita dari dalam maupun dari luar. Hebat banget kan? Dari luar oke, dari dalam juga oke. Jadi, dari yang saya pelajari, si propolis ini menjaga dari luar, artinya biar penampakan kulit kita itu tetap bagus. Ya, kemudian dari dalam dia menutrisi biar kesehatan kulit kita tetap terjaga. Nah, dari yang saya pelajari, ternyata propolis ini memang sudah dipakai oleh Cleopatra dari dulu.
Itulah mengapa dia dijuluki sebagai salah satu wanita yang kecantikannya itu bisa dibilang mengagumkan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya di abad 21 ini saya menemukan juga ternyata tren propolis dalam skincare itu sudah diusungkan oleh beauty influencer dari Korea. Bahkan kebanyakan influencer Korea itu menggunakan propolis untuk mengatasi masalah jerawat mereka, mulai dari merawat merawat jerawat yang sedang meradang, kemudian mengembalikan kulit yang hitam karena bekas jerawat, ataupun mencegah jerawat untuk datang kembali. Artinya memang ini tuh bagus banget untuk semua jenis kulit, seperti itu ya. Baik untuk yang jerawat, yang sensitif, maupun yang oily. Nanti kita akan belajar ya. Nah, kemudian hebatnya lagi si Belgipro ini, ketiga bahan utamanya ini aman untuk dipakai setiap hari oleh semua kulit, semua jenis kulit, seperti itu ya. Karena di dalamnya ini nggak ada bahan-bahan yang dia ini perlu waktu khusus untuk menggunakannya, seperti misalkan retinol hanya bisa digunakan 1 sampai 2 kali dalam seminggu, ataupun misalkan AHA/BHA dan juga PHA yang hanya bisa dipakai 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Sedangkan Belgipro ini aman dipakai setiap hari. Jadi kita tuh nggak usah bikin jadwal skincare seperti itu. Langsung aja pakai Belgipro-nya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita beralih ke tema berikutnya, yaitu tema mengenai bagaimana sih si Belgipro ini bekerja untuk semua jenis kulit. Nah, saya pengen sharing mengenai bagaimana sih cara mengetahui jenis kulit kita, seperti itu. Karena kebanyakan kita itu mengatakan bahwa skincare itu cocok-cocokan, sedangkan kita tuh mau bilang ke semua orang bahwa Belgipro ini cocok untuk semua jenis kulit. Artinya kita juga harus paham dulu dong, apa itu jenis kulit, apa aja, dan kemudian apa yang dia butuhkan. Oke, sekarang kita langsung belajar ke slide yang berikutnya. Nah, oke, ya sambil menunggu slide-nya, saya mendapatkan sebuah sumber, yaitu dari Dr. Clarence Hayes. Ada ya di slide-nya di bagian atas, Dr. Clarence Hayes. Jadi teman-teman kalau mau cari di YouTube-nya boleh. Ini berbahasa Indonesia kok. Nah, Dr. Clarence Hayes itu memberi informasi kepada kita, ada seorang tokoh yang membuat sebuah indikator jenis kulit. Dia adalah Leslie Bauman. Dia ini seorang dermatologi dari Amerika dan juga sudah memiliki produk kosmetik dan juga skincare berdasarkan pengetahuan yang beliau ini pelajari. Nah, teman-teman juga bisa akses tuh websitenya di situ. Nah, apa sih ya indikator yang dia buat? Ada di sampingnya ya, BSTI atau Bowman Skin Type Indicator. Nah, di sini ada 16 ya. Kalau teman-teman hitung, ternyata beliau ini, si Leslie ini menyimpulkan ada 16 jenis kulit manusia. Nah, untuk mengetahui kita tuh jenis mana, nah teman-teman bisa akses di questionnaire yang di bawah ini, yang HTTP di bawah ini ya. Nah, tapi setelah saya akses ternyata memang berbahasa Inggris semuanya. Semuanya berbahasa Inggris, kemudian questionnaire juga cukup memakan waktu, seperti itu. Kurang sesuai ya kalau kita pakai untuk di sesi kita kali ini. Maka dari itu saya rangkum di slide yang berikutnya, slide yang kelima. Ya, di sini kita menyimpulkan bahwa si Leslie Bauman ini setelah membuat 16 jenis kulit, itu bisa diringkas jadi 4 jenis. Yang pertama berdasarkan skin hydration atau hidrasi kulit, seberapa bagus sih kulit kita itu memiliki kadar hidrasi yang bagus. Kemudian berdasarkan skin sensitivity, seberapa sensitif sih kulit kita, seperti itu. Yang ketiga, skin pigmentation,
seberapa pigmented kulit kita. Yang keempat adalah skin aging atau penuaan kulit. Nah, kita mulai dari sini teman-teman tolong diperhatikan ya, diperhatikan, kemudian coba ngobrol sama diri sendiri. Aku tuh termasuk yang mana sih? Seperti itu. Nah, dari masing-masing dasar ini 1, 2, 3, 4, teman-teman silakan pilih satu. Nanti di bagian yang skin hydration, coba teman-teman refleksikan diri teman-teman, aku masuk yang oily atau yang dry ya, seperti itu. Kemudian silakan dicatat ya ataupun diingat-ingat. Nah, kita mulai nih, diperhatikan ya. Yang pertama adalah skin hydration. Ada 2 jenis kulit manusia berdasarkan hidrasi kulitnya. Yang pertama adalah oily atau berminyak. Nah, ciri-ciri si kulit yang berminyak ini, dia yaitu gampang banget berminyak, seperti itu. Kenapa? Karena memang jaringan sebum atau si produsen minyak alami dalam kulit kita itu dia itu berlebihan, sehingga ketika mungkin 2 jam sekali dia itu akan produksi, sehingga teman-teman mungkin ketika outdoor, kegiatan di luar ataupun bahkan di rumah, baru 2 atau 3 jam setelah kita pakai cuci muka gitu ya, wah kok udah berminyak lagi nih, seperti itu. Tapi ternyata si oily skin ini punya kelebihan tidak mudah berkerut loh teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya sebum atau si minyak alami kulit ini, dia akan terjaga elastisitasnya dan juga tidak mudah berkerut, seperti itu. Jenis yang kedua adalah dry atau kering. Nah, ciri-cirinya dia ini nggak gampang berminyak, aman-aman aja dong, mau di luar ataupun di dalam, seperti itu. Tapi, kekurangannya adalah kulitnya itu rentan untuk keriput, seperti itu. Kenapa? Karena kita udah belajar tadi ya, kulit kita itu perlu yang namanya sebum, sedangkan si kulit dry ini, dia tuh justru kekurangan sebum, seperti itu. Jadi harus dipancing untuk keluar sebumnya. Nah, teman-teman termasuk jenis mana nih? Coba diingat-ingat ya, aku oily nih, aku dry nih, coba diingat-ingat. Karena nanti kita akan tahu, eee, kita jenis kulitnya apa, kemudian bagaimana si Belgipo ini akan bekerja. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, berdasarkan skin sensitivity. Yang pertama adalah sensitif, yang kedua adalah resisten. Nah, kalau yang sensitif, dia itu sangat mudah bereaksi pada bahan aktif skincare dan juga kosmetik. Dalam artian dia akan mudah inflamasi ketika tidak cocok. Ya, ketika tidak cocok kosmetik ataupun skincare-nya. Nah, jenis-jenis inflamasi itu apa aja sih? Yang pertama adalah jerawat, yang kedua adalah burning atau mungkin teman-teman ketika pakai, skincare yang baru dipakai seperti itu ya, nggak ada riwayat pemakaian sebelumnya, dia itu akan merasa, "Oh, kok panas ya kulitku ya? Kok kayak kayak terbakar," kayak gitu. Nah, itu adalah inflamasi, teman-teman. Nah, kemudian jenis inflamasi yang ketiga adalah stinging atau kulit itu terasa kayak ada yang, gigit gitu, kayak ada ya mungkin kayak ada semut atau lebah yang gigit, seperti itu aja deh, cekit-cekit kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah alergi, munculnya alergi. Itu dia 4 jenis inflamasi yang bisa terjadi pada kulit sensitif. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami salah satu ataupun beberapa dari keempat ini, kemungkinan besar kulit teman-teman adalah sensitif. Tapi jangan khawatir ya, karena kelebihannya si kulit sensitif ini mudah untuk menerima bahan aktif. Jadi misalkan nih, eee, ketika pakai skincare yang cocok, wah kok baru baru misalkan, 1 bulan aku pakai ini kok langsung terasa ya manfaatnya, langsung cerah ya kulitku, seperti itu. Nah itu dia kelebihannya dari si kulit yang sensitif, seperti itu. Apakah teman-teman termasuk yang sensitif? Coba diperhatikan ya. Nah kebalikannya dari sensitif adalah resisten. Ini jenis jenis kulit saya ya, resisten, oily dan juga resisten. Nah, ciri-ciri dari resisten ini adalah butuh waktu ekstra untuk mendapatkan efek positif dari skincare. Kenapa? Karena dia ini bandel. Bandelnya gimana? Kalau misalnya kita pakai skincare yang, bisa dikatakan beresiko negatif ke kulit kita,
dia ini akan oke-oke aja, ya udah masuk-masuk aja gitu. Aku nggak apa-apa kok, it's okay kayak gitu. Tapi ketika dia kemasukan bahan yang bagus bagi kulit dia akan butuh waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan si kulit sensitif seperti itu. Adakah teman-teman yang sama kayak saya nih kulitnya resisten? Nah, bisa di ini ya, di komen di bawah. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang ketiga, skin pigmentation. Ini pigmentasi itu apa sih? Pigmentasi itu sebenarnya kita mungkin sering dengar ya, pigmentasi itu adalah noda di wajah seperti itu. Noda di wajah apa aja sih? Bisa mungkin bekas jerawat, kemudian ada lagi kalau teman-teman yang pernah mengalami milia seperti itu ya di sekitar mata ataupun misalkan kulitnya kecakar atau misalkan kena panas seperti itu dia akan mudah ternodai atau enggak sih kulitnya seperti itu. Ada dua jenis kulit berdasarkan skin pigmentation. Yang pertama adalah non pigmented ya, non pigmented. Jadi bisa kelihatan ya dari bahasanya non pigmented artinya dia tuh nggak gampang ternodai ya kulitnya. Misalkan dia punya jerawat nih, kemudian berbekas seperti itu, berbekas. Nah, nanti setelah inflamasinya hilang, bekasnya pun nggak ada seperti itu. Artinya itu borderless tanpa nggak ya udahlah nggak usah terlalu khawatir. Toh kulitku juga baik-baik aja. Nah, tapi berdasarkan penjelasan Dr. Clarin Hayes, orang-orang yang non pigmented ini kebanyakan adalah orang-orang yang kulitnya itu adalah cenderung terang dan kebanyakan dia adalah orang-orang Eropa yang dia ini rambutnya itu berwarna pirang kemerahan seperti itu. Nah, lawannya adalah pigmented, yaitu jenis kulit yang ketika dia mengalami inflamasi, bekasnya itu akan lama banget seperti itu. Selain lama juga kita perlu mungkin bahan-bahan ekstra dari skincare untuk memudarkannya seperti itu. Pasti teman-teman pernah ya jerawatan, terus dipencet kemudian kulit kulit bekas dari jerawatnya itu bikin kulit kita itu lebih hitam dari kulit sekitarnya. Nah, itu dia yang jenis pigmented. Tapi kalau sebaliknya, jerawatnya hilang, nggak ada bekas, itu berarti non pigmented. Teman-teman termasuk yang mana nih? Nah, kemarin kita beralih ke yang keempat yaitu skin aging. Ada tight dan juga ada wrinkle. Tight itu artinya itu kenceng ya, kulitnya itu kenceng. Nggak ada wrinkle ataupun kerutan seperti itu. Ya pokoknya sehat seperti itu. Lawannya adalah wrinkle ataupun berkerut seperti itu. Nah, kemudian disimpulkan juga sama Dr. Clarin Hayes bahwa setiap orang pasti mengalami penuaan kulit. Tinggal kita gimana aja mengatur pola hidup. Apakah kita jarang minum, kemudian sering begadang, merokok, kemudian sering berada di bawah sinar matahari langsung tanpa sunblock dan juga sunscreen, ataukah kita mungkin memang pola tidurnya baik, pola makannya baik, itu akan menentukan tight atau wrinkle-nya seperti itu. Ketika tight maka pola hidup kita sudah baik. Ketika kulit kita wrinkle artinya atau banyak kerutan seperti itu ya, artinya pola hidup kita harus ada yang diperbaiki seperti itu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Udah menemukan ya jenis kulitnya apa? Kalau saya sendiri adalah OR ORNT. Kalau saya oily, resistant, kemudian non pigmented dan juga tight. Karena memang umur saya belum masuk ke 30 seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan saya bilang bahwa kulit saya adalah resisten, artinya dia bandel dong pakai skincare apa aja masuk. Nah, kalau teman-teman menghadapi orang-orang yang seperti ini, artinya ada kemungkinan untuk mendapatkan penolakan Bilgi Pro. Nah, tapi saya sudah bikin sebuah tabel formula di mana kita tuh bisa masuk walaupun dia kulitnya resisten, walaupun dia kulitnya tight, walaupun dia kulitnya non pigmented, kita tetap bisa masuk loh ke alam bawah sadar dia untuk pakai Belgi Pro. Nah, gimana sih formulasinya? Ada di slide berikutnya.
Nah, kita masuk ke, semoga tulisannya terbaca ya. Kalau nggak terbaca nanti bisa saya share juga PowerPoint-nya. What does Belgipro fit your skin? Jadi teman-teman dihadirkan dengan sebuah tabel di mana kolom yang pertama itu adalah skin type-nya atau jenis kulitnya. Kemudian yang kedua adalah facial wash. Di situ ada kata kunci membersihkan ya, membersihkan. Di kolom selanjutnya adalah face serum atau yang kata kunci adalah menutrisi. Kemudian yang berikutnya adalah night cream atau mengunci bahan aktif. Nah, kita lihat nih tadi kita lihat kulit saya yang resisten ya, resisten. Dia ini walaupun tadi dia bandel ya, ternyata kita masih bisa masuk ke alam bawah sadar orang-orang yang mau kita pengaruhi dengan berkata seperti ini. Facial wash-nya Belgipro ini selain membersihkan, dia itu multi benefit loh. Dia punya kolagen dan juga HA itu hyaluronic acid ya, teman-teman bisa dilihat di box-nya. Hyaluronic acid. Dia ini sangat bagus untuk menjaga elastisitas. Plus, itu ada gliserinnya loh, bisa melembabkan kulit dari luar dan juga dalam. Dan dia juga punya propolis untuk meregenerasi sel kulit kita. Kan setiap 20 hari sekali ternyata kalau kulit kita itu meregenerasi seperti itu. Nah, dengan kita pakai facial wash-nya Belgipro, maka kita akan mendapatkan regenerasi sel kulit yang optimal. Nah, gitu teman-teman untuk mempengaruhi ketika teman-teman menghadapi orang yang kulitnya resisten. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan deal dari orang tersebut yang kulitnya resisten, kita pindah nih ke serumnya. Tapi kamu juga perlu pakai facial serum loh, karena dia ini selain sifatnya menutrisi, dia punya alpha-arbutin, yaitu yang kinerjanya mengurangi resiko penggelapan kulit setelah terpapar sinar UV dan radiasi. Kan kita tiap hari lihat layar tuh, pasti otomatis kita terkena dong yang namanya radiasi cahaya biru seperti itu. Dan ini tuh bahaya, bisa bikin kulit kita gampang mengalami penuaan. Nah, Belgipro Facial Serum ini bagus banget untuk menjaga kulit kita agar tetap cerah seperti itu. Nah, kemudian kita geser lagi ke night cream-nya. Walaupun si pemilik kulit resisten ini dia itu bandel, pakai apa-apa cocok. Aku pakai ini cocok kok, pakai ini cocok kok. Aku nggak usah pakai Belgipro, aku pakai yang ada di Indomaret aja, pakai yang ada di Alfamart aja. Nah, tapi teman-teman bisa sedikit merayu lagi. Nih, kalau kamu pakai si night cream-nya Belgipro, kamu tuh akan mendapatkan manfaat dari jojoba seed oil yang dia ini memiliki kekuatan menurunkan kadar stres pada kulit akibat radiasi UV dan juga polutan. Kan kita selama pandemi ini pastinya sering banget ya menghadap layar HP ataupun layar gadget seperti itu. Nah, biar kulit kita tuh nggak stres karena kebanyakan menghadap layar, kita harus nih pakai yang namanya night cream dari Belgipro. Nah, teman-teman termasuk skin type yang mana nih? Yang oily kah? Yang dry? Yang sensitif? Yang non-pigmented? Ataupun yang tight? Nanti masing-masing dari 4 dasar pengambilan skin type ini diambil 4 ya. Kalau saya tadi kan OR, NT, oily, resistant, non-pigmented, dan juga tight. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika menghadapi orang sekitar yang akan teman-teman kasih pengetahuan tentang Belgipro, teman-teman silakan di survei dulu. Kamu jenis kulitnya udah tahu belum? Aku punya loh ini BSTI, indikator untuk mengetahui jenis kulit. Nah, setelah diketahui, teman-teman bisa cerita lagi. Oh, ternyata kulit kamu jenisnya dry ya. Berarti kamu perlu ini dong, perlu pelembab yang dia ini sangat-sangat ampuh. Kebetulan nih
facial serumnya Belki Pro ini punya triple moisturizing, ada jojoba oilnya, propolisnya, plus gliserinnya. Jadi ketiga-tiganya ini akan melembabkan kulit kamu secara langsung seperti itu. Nah, nanti jenis kulit yang lain bisa teman-teman baca sendiri, dan juga semoga formulasi yang saya rangkum ini sebetulnya dengan sumber yang terpercaya ya. Sebenarnya di bawah slide ini ada sumber yang saya sertakan, tapi kayaknya tertutup tabel seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa dipelajari. Jadi ketemu orang yang kulitnya wrinkle, atau berarti kita masuknya lewat ini nih, HA, kemudian facial serumnya pakai propolis, kemudian headnya pakai jojoba oil. Jadi ibarat formula ini adalah sebuah pedang ampuh untuk menyerang orang-orang di sekitar kita biar mereka itu beralih ke Belgi Pro seperti itu. Cukup dulu ya teman-teman, semoga ini waktunya nggak terlewat dari 30 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada manfaat yang bisa diambil itu berarti dari yang maha mengetahui, dan kalau memang ada kekurangan itu dari saya. Dan nanti setelah sesi ini teman-teman bisa nih chat saya untuk misalkan ada materi yang masih belum teman-teman pahami, ataupun mungkin saya ngomongnya kecepatan seperti itu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di WhatsApp seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah mau membersamai saya belajar di sesi kali ini. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.